Tanaman hias bersinar dan memancarkan aromaterapi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Thomas Rionggao, Raffi Klaiserio Di Marta, Nasmi Akila Mamur Tanjung, Akbar Anugrah Silalahi. Tanaman hias bercahaya. Teknik baru untuk membuat tanaman hias jadi dekorasi yang semakin menarik. Tanaman menyala yang dibuat dalam laboratorium dengan menggunakan gen jamur bercahaya. Tanaman yang dapat memancarkan cahaya ini tidak hanya akan menarik sebagai dekorasi rumah. Akan tetapi, tanaman ini juga membuka cara baru bagi ilmuwan untuk mengeksplorasi cara kerja beberapa bagian dari tanaman. Teknologi yang digunakan pada tanaman yang bercahaya. Teknologi ini juga diklaim dapat digunakan untuk memantau respon tanaman terhadap berbagai tekanan dan perubahan di lingkungannya, seperti kekeringan atau luka oleh herbivora. Kami berharap untuk membawa penemuan ini ke pasar dalam beberapa tahun dari sekarang. Ada banyak binatang, mikroba, dan jamur yang dapat bercahaya, seperti kunang-kunang hingga jamur madu. Fenomena bioluminescence. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai bioluminescence. Fenomena ini terjadi ketika enzim bekerja pada bahan kimia yang dikenal dengan nama luciferin. Di dalam organisme, menghasilkan energi yang dilepaskan dalam bentuk cahaya. Namun, bioluminescence tidak muncul secara alami di antara jenis tanaman. Penelitian ini kami harapkan dapat menciptakan tanaman hijau bercahaya. Luciferin dan enzim yang diperlukan bioluminescence ke dalam tanaman melalui nanopartikel. Langkah-langkah untuk menciptakan tanaman seperti di gambar di sini adalah dengan memasukkan gen bakteri untuk bioluminescence ke dalam tanaman. Pendekatan ini memiliki kelemahan, yaitu pengiriman luciferin pada partikel kecil lebih mahal dan tidak berkelanjutan. Gen jamur bioluminescence di dalam DNA tembakau, sementara itu penggabungan gen bioluminescence bakteri melibatkan cahaya lemah. Pendekatan terakhir tampaknya akan beracun bagi tanaman. Memasukkan 4 gen jamur dan jamur bioluminescence. 4 gen dalam jamur yang disebut Neotrophanapus nambi ini dimasukkan ke dalam DNA tanaman tembakau. Selanjutnya, gen-gen tersebut berhubungan dengan enzim yang mengubah asam kafeik. Langkah-langkah untuk menciptakan tanaman tersebut dan cara melalui serangkaian langkah, hingga menjadi luciferin yang memancarkan energi sebagai cahaya. Sebelum mengubah zat yang dihasilkan kembali menjadi asam kafeik, hasilnya, tanaman yang bercahaya dengan warna kehijauan yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Tanaman ini bisa bersinar, baik dalam gelap maupun pada siang hari. Bahkan, cahaya tersebut tampak 10 kali lebih terang daripada yang dihasilkan dengan menggunakan gen bakteri. Bagian luminescence yang bercahaya berguna ketika tanaman tumbuh. Luminescence juga umumnya berkurang seiring daun menua dan bertambah ketika daun menjadi rusak. Manfaat-manfaat dari tanaman bercahaya. Tanaman bercahaya, terutama yang digunakan oleh para ilmuwan, bisa diaplikasikan sebagai lampu jalan berbasis tanaman. Banyak gen penanda cahaya yang hingga saat ini tetap membutuhkan cahaya, khusus untuk memvisualisasikannya. Namun, teknik yang dilaporkan dalam penelitian ini membuat proses itu jadi lebih mudah. Sebab, ini penting jika teknik ini akan secara harfiah dapat memberikan cahaya baru pada proses biologis mendasar. Tanaman memancarkan aromaterapi. Bunga melati, cempaka putih, dan lain-lain mempunyai aroma sangat harum. Biasa juga dipakai untuk bahan baku parfum. Aroma adalah kualitas penting dalam makanan. Beras melati misalnya populer di kalangan konsumen karena aromanya dan membuat harganya lebih mahal. Hasil penelitian tentang tanaman beraroma terapi. Ada studi sebelumnya telah menemukan bahwa senyawa aroma volatil bernama 2AP berkontribusi pada aroma beras. Sebuah gen yang disebut BADH2 dapat mengatur akumulasi 2AP, menghasilkan bau pada tanaman. Dengan menggunakan teknologi pengeditan gen CRISPR atau CAS9 untuk melumpuhkan gen SBBADH2 dalam sorghum. Varian BADH2 yang mengatur aroma sorghum. Hasil penelitian tentang tanaman beraromaterapi. Biji dan daun sorghum yang diedit gennya memiliki akumulasi 2AP.
yang jauh lebih tinggi dan berbau bunga dengan yang manis. Selanjutnya, mengeringkan daun sorghum liar dan tanaman diedit gennya, membuat menjadi bubuk. Dari hasil ini, kami optimis bahwa varietas yang diedit gennya dapat mendukung industri. Kemudian kesimpulan. Kelompok kami berkesimpulan dengan bahan dan referensi genetik maupun karakteristik dari tumbuhan itu, kami bisa membuat suatu bioteknologi baru dengan nama tanaman hias bersinar dan beraroma terapi. Hal ini dilakukan untuk memperindah unsur estetika sebuah tempat dengan ruangan yang diinginkan seseorang. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan dari PowerPoint kelompok kami. Terkurang atau terlebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.